Kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohpawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan adanya 23 anggota marinir yang hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencarian masih terus dilakukan dan saat ini sudah ada 4 personel yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI-PNJ. Ya. Memang dilaksanakan di latihannya di sana. Dan saat itu memang kondisinya hujan lebat, selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian, terima kasih. Pemirsa, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Sabtu siang. Belakang Bapak, lepas tangan, yuk. Hese. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan untuk bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Bentar. Kakinya nggak bisa. Sementara Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana.
Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pemirsa, longsor yang terjadi di Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat membuat daerah tersebut berubah drastis. Beginilah situasi kawasan Pasir Langu, Cisarua sebelum terjadinya longsor. Rumah-rumah tersusun rapi dengan pemandangan panorama alam yang indah. Warga tinggal dengan suasana asri dan nyaman perpaduan antara rumah warga dan keindahan alam. Namun siapa sangka pemirsa situasi damai seperti ini berubah pasca bencana terjadi. Dan inilah kondisi saat ini di kawasan Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisinya benar-benar berbeda. Terlihat satu jalur tanah longsor dari puncak pegunungan yang menghantam rumah-rumah warga. Rumah-rumah yang berada di tengah perbukitan sudah rata dengan tanah. Pemirsa, longsor susulan terjadi di kaki Gunung Burangrang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman longsor susulan. Longsor susulan terjadi di kaki Gunung Burangrang, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Petugas dan juga relawan yang tengah melakukan evakuasi dan juga pencarian korban terpaksa menghentikan sementara aktivitas pencarian. Curah hujan yang tinggi meningkatkan resiko terjadinya longsor susulan. Pemirsa, viral truk milik TNI menabrak dua pengendara sepeda motor di ruas jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun, tiba-tiba menabrak korban yang merupakan dua anggota kepolisian Resor Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry Idi tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Pemirsa, pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan juga Bandung Raya. Ada juga belokan angin, juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang permukiman warga.
lumpur. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir Pulau Sari, Porak-Poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Slamet, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan juga bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Slamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan itu masih kurang ya. MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya. Masih kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-9, banjir masih melanda Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ketinggian banjir bahkan lebih dari 2 meter. Berdasarkan data dari BPBD Karawang hingga Senin, banjir masih merendam 20 kecamatan dan 30 desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah terdampak banjir dengan ketinggian debit air masih 1 meter hingga lebih dari 2 meter. Selain rumah warga, banjir juga merendam sekolah dan juga kantor desa, sehingga aktivitas belajar terpaksa dihentikan, serta pelatihan pemerintah desa tutup total. Petugas mengimbau warga untuk waspada karena curah hujan yang masih tinggi. Pemirsa, kita kembali update peristiwa longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, pemirsa, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor.
Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat sore Naura, bagaimana proses pencarian korban? Apakah masih dilakukan hingga saat ini? Ya, selamat sore Kevin dan pemirsa. Hingga di sore hari ini untuk pencarian korban masih terus dilakukan, di mana memang tadi dari pagi hingga di sore ini sudah diterima 5 kantong jenazah yang sudah diserahkan ke Puskesmas Desa Pasir Langu. Dan kalau misalnya di total dari hari pertama hingga di hari ketiga ini sudah ada 25 kantong jenazah, 11 sudah teridentifikasi. Dan kalau misalnya ditambah dengan 5 di hari ini menjadi ada 30 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari lokasi bencana longsor yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini adalah tim SAR gabungan yang sedang melakukan evakuasi korban, pencarian korban. Ya, memang kalau misalnya dari informasi yang kita terima untuk pencarian korban ini dilakukan selama 24 jam penuh. Tadi pagi dimulai pada sekiranya pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan pencarian korban ini juga dibantu dengan ada ya alat berat yang digunakan di sini, dan berjumlah 3 alat berat yang ukuran kecil. Dan memang kalau misalnya untuk tim SAR gabungan juga pastinya ini menggunakan banyak atribut lainnya untuk mempermudah mereka. Salah satunya adalah dengan mengairi tanah yang ada di sini sehingga membuat tanah menjadi gembur dan jadi lebih mudah untuk dicangkul ataupun dicari untuk korban yang tertimbun yang ada di sini. Dan memang tadi ada beberapa kesulitan ataupun menjadi penghalang untuk tim SAR gabungan mencari korban. Salah satunya adalah faktor cuaca buruk, dan tadi memang pada siang hari sempat dihentikan sementara dikarenakan hujan turun dan khawatir untuk longsor susulan. Kemudian juga tidak hanya dari faktor cuaca, ada juga untuk kesulitan lainnya, yaitu salah satunya adalah material yang berukuran besar dari rumah-rumah yang hancur terbawa tanah. Kemudian juga ada beberapa batang pohon yang ukurannya lumayan besar sehingga harus digergaji terlebih dahulu untuk mempermudah pencarian korban yang ada di sini. Dan tadi kami juga sempat melihat evakuasi korban di mana kantong jenazah dilakukan estafet seperti itu hingga hingga ke ambulans yang sudah bersiap di atas untuk langsung dibawa ke Puskesmas Desa Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Dan kalau misalnya untuk pengungsi ini memang disatukan di satu lokasi, yaitu di Balai Desa. Itu merupakan Balai Desa Desa Pasir Langu, menjadi posko pengungsian utama. Sekitar ada 300 hingga 400 jiwa yang sudah menepati pengungsian tersebut. Namun masih ada juga beberapa warga lainnya yang memilih untuk mengungsi secara mandiri di rumah saudaranya. Sementara itu, Kevin. Naura, lalu seperti apa langkah antisipasi yang Anda sempat sampaikan bahwa karena cuaca ekstrim ini potensinya ada longsor susulan. Apa antisipasi dari petugas di lapangan? Ya, Kevin dan pemirsa, memang untuk antisipasi yang dilakukan kalau misalnya ada longsor susulan adalah dengan mengosongkan beberapa rumah yang terdampak juga yang berada di Pasir Kuning dan juga Pasir Kuda, sehingga rumah-rumah yang ada di sekitar titik untuk zona merah disebutnya itu sudah disuruh ataupun disarankan untuk mengungsi di lokasi yang sama, yaitu di Balai Desa dari Desa Pasir Langu. Dan juga untuk antisipasi lainnya adalah salah satunya dengan menghentikan untuk pencarian korban sementara. Kevin. Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan langsung dari lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan di sana. Pemirsa, di Tangerang, Banten, ratusan rumah di Kelurahan Priuk masih terendam banjir di hari keempat. Ratusan warga pun bertahan di posko pengungsian. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter masih merendam perumahan Priuk Damai dan juga perumahan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten. Sempat surut, debit air kembali naik sekitar 40 cm usai hujan deras mengguyur lokasi.
Untuk upaya penanggulangan, pemerintah Kota Tangerang memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak. Sementara itu, para pengungsi terpaksa masih bertahan di pos pengungsian. Sekarang ini terus terang banyak mungkin warga nggak sempat menyelamatkan ya, karena ini kenanya pas saat tidur subuh. Jadi kan saat itu termasuk saya juga lagi posisi tidur teriak tanggul jebol, ya gimana lagi, yang bisa diselamatkan ya badan aja, yang penting kita bisa menyelamatkan diri, kalau harta ya di dalam banyak yang kerendam. Sementara kawasan Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm. Curah hujan deras mengakibatkan jalan yang berada di perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5 Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase di permukiman yang buruk. Akibat banjir yang masih tinggi mengakibatkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas alami mati mesin. Warga setempat berharap pemerintah setempat segera mengatasi persoalan banjir ini. Dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir jauh sekitar 4 kilo lah. Pemirsa, warga perumahan Nebraska Teras Residen Bekasi memilih mencari kontrakan baru karena khawatir terjadinya banjir susulan. Beginilah warga perumahan Nebraska Teras Residen Sukamekar Bekasi yang berduyun-duyun membawa barang mereka dari dalam rumah. Meski banjir mulai surut, namun warga khawatir adanya banjir susulan akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Cikarang Bekasi. Warga memilih mengevakuasi barang-barang berharga mereka, termasuk barang elektronik, keluar dari perumahan. Warga memilih mencari kontrakan baru untuk menunggu banjir benar-benar surut. Sementara itu sudah 3 pekan warga di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dilanda banjir. Dirangkum dari Instagram Info Bekasi, rumah warga bernama Hamdan di Kampung Tambun Impres kebanjiran hingga sebetis orang dewasa. Meski pemerintah pusat sudah datang, namun banjir belum juga teratasi. Pemirsa, pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan juga Bandung Raya. Ada juga belokan angin, juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Sindo Sore.